Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan yang kedua kali ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga dengan bacaan ini kita diberi kemudahan memahami pelajaran hari ini. Bi barakatil Fatihah, bi syafati Rasulillah, sa'illulillahi lamul Fatihah. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tata bahasa Arab atau istilahnya adalah nahwu. Dalam pertemuan ini, tata bahasa yang kita pelajari adalah membahas tentang mubtada khobar. Mubtada khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih jauh, perlu kalian ketahui beberapa catatan. Di antaranya adalah istilah-istilah dalam tata bahasa ini. Kosakata dalam tata bahasa Arab yang perlu kalian catat dan perlu kalian pahami dengan baik adalah ini. Jumlatun. Nah, jumlatun itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Tapi kalau bahasa Arabnya kalimatun, itu dalam istilah Indonesia namanya kata. Nah, istilah dua ini sangat penting sekali, perlu kalian pahami dengan baik. Artinya perlu diingat. Contohnya, contoh jumlah. Ini contoh jumlah. Al-qalamu jamilun. Pulpen itu baik. Muhammadun yadhabu. Muhammad itu pergi. Jadi, pengertian jumlah itu minimal terdiri dari dua kata. Ini minimal terdiri dari dua kata, bisa lebih. Itu pengertian daripada jumlah. Nah, kalau kalimat itu hanya satu kata, artinya kata. Ya. Catatannya bentar. Nah, ini kalimat itu arti Indonesianya adalah kata. Contoh, nah ini. Qalamun, pulpen. Maktabun, buku. Terus ala, di atas. Fi, di dalam. Yadhabu, pergi. Yajlisu, duduk. Ini kalau pembahasan seperti ini berarti membahas kalimat. Nah, kemudian di sini ada catatan kalimat isim. Qalamun dan maktabun ini dalam istilah nahwu dinamakan kalimat isim atau kata benda. Terus kalau ala dan fi di dalam istilah Arab itu namanya kalimatun huruf. Kalimat huruf. Ya, keterangan tempat. Kemudian kalau yadhabu dan yajlisu itu namanya kalimat fi'il atau kata kerja. Ini yang perlu betul-betul kalian pahami dengan baik istilah-istilah itu. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang mubtada dan khobar. Nah, ini mubtada khobar itu di dalam nahwu judulnya adalah al-jumlatul ismiyatu. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali kata benda. Saya ulang lagi,
jumlah ismiyah dalam bahasa Arabnya itu, kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat yang diawali kata kerja, kata benda. Ya. Contohnya ini, Al-kitabu jamilun. Nah, ini diawali benda, buku. Al-qalamu alal maktabi, pulpen di atas meja. Nah, diawali benda, ini namanya jumlah ismiyah. Muhammadun yadhabu, Muhammad pergi. Nah, Muhammad itu benda, berarti semuanya ini namanya jumlatul ismiyah. Di dalam jumlah ismiyah itu terdiri dari isim yang pertama itu namanya mubtada. Yang kalimat yang kedua itu namanya khobar. Sekali lagi, isim yang pertama itu namanya apa? Mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada yaitu kata benda atau kalimat isim yang di awal kalimat. Gitu. Terus kata yang kedua atau kalimat yang kedua ini namanya khobar. Ya, khobar. Sekarang kita akan membahas khobar. Ya, di dalam pelajaran buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama itu yang dibahas adalah mengenai khobar. Sekarang kita masuk langsung ke khobar. Khobar itu adalah yang menerangkan mubtada. Saya ulang lagi, khobar itu adalah yang menerangkan mubtada. Khobar terbagi menjadi 3. Yang pertama, khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad itu khobarnya terdiri dari satu kata. Khobarnya terdiri satu kata, namanya khobar mufrad. Contohnya ini, Al-kitabu jamilun. Al-kitabu tadi sudah kita sebutkan, kalau isim di awal kalimat itu namanya mubtada. Yang kedua namanya khobar. Nah, jamilun ini karena terdiri cuma satu kata, ini namanya khobar mufrad. Arti mufrad itu artinya adalah tunggal. Jadi khobarnya cuma satu kata. Contoh yang kedua, Al-kitabani jamilani. 2 buku itu baik keduanya. Nah, ini cuma satu kata. Maka ini dinamakan khobar mufrad. Meskipun pengertiannya 2. Karena cuma satu kata dinamakan khobar mufrad. Selanjutnya, contoh yang ketiga, Al-kutubu jamilatun. Beberapa buku itu baik. Nah, ini beberapa buku itu baik. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Nah, di sini khobarnya cuma satu kata, maka ini termasuk khobar mufrad atau khobar tunggal, cuma terdiri satu kata. Ya. Terus contoh yang kedua, khobar itu selalu mengikuti mubtada. Kalau mubtada'nya mudzakkar, laki-laki, nah ini ciri-cirinya laki-laki itu belakangnya nggak ada tak marbutohnya. Maka khobarnya harus mudzakkar juga. Nah, ketepatan ini al-kutubu itu jamak, ya, banyak bendanya. Karena ini bendanya jamak, maka ini terhitung perempuan, maka khobarnya perempuan. Kalau yang ini al-kitabani laki-laki atau mudzakkar, maka khobarnya harus laki-laki. Nah, contoh yang ini juga gitu. Al-kitabu itu benda laki-laki atau isim mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Sekarang contoh yang muannas. Ini asyaburatu jamilatun. Papan tulis itu baik. Nah, ciri-cirinya benda muannas itu belakangnya ada tak marbutoh namanya. Karena ini isimnya atau mubtada'nya muannas, maka khobarnya harus muannas, ada taknya. Contoh yang kedua, al-mistaratu tawilatun. Penggaris itu panjang. Nah, al-mistaratu itu termasuk
benda perempuan. Ciri-cirinya ada tak marbutoh. Karena ini mubtada'nya perempuan atau mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas. Ini yang harus diperhatikan oleh kalian nanti apabila ada soal atau pertanyaan. Nah, itu ya, perhatikan. Ini laki-laki, laki-laki. Ini perempuan, mubtada'nya perempuan, khobarnya harus perempuan. Itu tentang khobar mufrad. Ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu khobar syibhul jumlah. Ya. Khobar syibhul jumlah, khobar yang menyerupai kalimat. Ya, khobar syibhul jumlah adalah khobar yang menyerupai kalimat. Contohnya, nah ini, al-ustadzu fil fasli. Ini, al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu ini isim di awal kalimat, kedudukannya mubtada. Nah, ini yang kedua khobar. Ini dinamakan khobarnya syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Kenapa dinamakan menyerupai kalimat? Karena terdiri dari huruf jar dan isim. Semua khobar yang diawali huruf jar atau keterangan tempat dan isim ini namanya syibhul jumlah. Nah, ini contohnya. Contoh yang kedua, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu, buku itu di atas meja. Nah, ini syibhul jumlah karena diawali keterangan tempat. Semua keterangan setelah mubtada, kalau keterangan tempat itu namanya syibhul jumlah. Contoh yang ketiga, at-tilmidzu amamal fasli. Murid itu di depan kelas. Nah, di depan ini termasuk keterangan tempat, maka ini namanya syibhul jumlah. Dalam istilah tata bahasa ini terdiri dari jar majrur. Itu ya. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Nanti akan kita teruskan pembagian khobar yang ketiga. Nah, khobar yang ketiga nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena itu, supaya kalian memahami pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang ketiga itu khobar apa namanya? Khobar jumlah. Akan kita terangkan di pertemuan yang ketiga. Demikian pertemuan hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.